positif, sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Pandemi COVID-19 menyebabkan ketakutan dan kegelisahan bagi sebagian besar orang karena banyaknya informasi yang berdatangan, mulai dari berita faktual hingga berita hoax yang meresahkan masyarakat. Sehingga dibutuhkan pemikiran yang jernih untuk dapat memilah dan memilih informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pandemi tidak hanya berefek pada kesehatan fisik, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Berbagai permasalahan yang terjadi karena COVID-19 dinilai menjadi sumber tekanan baru bagi masyarakat. Peran mahasiswa kesehatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan untuk mengoptimalisasi kesehatan. Oleh karena itu, kami di sini yang beranggotakan 13 mahasiswi dari kelompok 3 Hades akan membagikan terkait aksi dan solusi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi isu kesehatan mental yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Saat ini, kita masih tinggal dan hidup di era pandemi COVID-19, dan dampaknya pun tak luput dirasakan oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah isu kesehatan mental yang terjadi di masyarakat Indonesia. Kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat seharusnya bisa membantu pemerintah di dalam penyelesaian masalah isu kesehatan mental. Salah satunya adalah melaksanakan aksi, yaitu mengikuti kampanye dalam penyebarluasan penyelesaian masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat dan juga menjadi volunteer untuk menyebarluaskan tentang masalah kesehatan di daerah-daerah kita. Penyakit kesehatan mental adalah salah satu penyakit yang paling banyak diidap oleh orang-orang pada masa pandemi. Hal ini jadi karena banyak sekali faktor, mungkin antara lain adalah stres dan lain-lainnya. Dan kami sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat ingin mengingatkan kita semuanya dan ingin menyebarluaskan namanya program untuk pencegahan kesehatan mental. Antara lain kita bisa menggunakan pelayanan kesehatan mental yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti yang ada di posyandu, di puskesmas, ataupun di rumah sakit jiwa. Hal ini bisa mengurangi yang namanya penyakit di dalam mental kita, sehingga hidup lebih sejahtera dan kesehatan dari fisik juga lebih terjaga. Lalu selanjutnya aksi ketiga yang bisa kita lakukan ialah mengajak untuk menerapkan self-care di dalam diri masing-masing. Bentuk self-care yang bisa kita lakukan ialah yang pertama, menjaga kesehatan fisik, bisa dengan mengatur pola makan dan tidur yang baik dan berolahraga ringan. Lalu yang kedua ialah membangun hubungan sosial baik dengan teman, kerabat, dan keluarga. Lalu yang ketiga bisa mengatur keseimbangan emosi. Apa sih pentingnya dan manfaatnya dari self-care ini? Yang pertama ialah menjauhkan diri kita dari stres. Yang kedua, menjaga suasana hati. Lalu yang ketiga ialah memberikan diri kita me time yang berkualitas. Yang keempat, yaitu mengajak kaum muda untuk tetap produktif dan kreatif pada masa pandemi saat ini. Kita harus senantiasa merubah perilaku kita dan pikiran kita agar bisa merubah atau mengurangi rantai itu dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi, akan tetapi tetap aman. Kemudian, aksi yang kelima adalah mengajak untuk mengikuti komunitas yang positif seperti komunitas mental health dan komunitas yang memiliki aktivitas keagamaan. Seseorang yang tengah mengalami depresi kadang berpikir bahwa ia sendirian di dunia ini. Tidak ada orang yang mengerti apa yang dideritanya. Tapi, ketika Anda sedang down dan merasa tidak memiliki teman cerita, ada sejumlah komunitas yang bersedia mendengar kisah dan keluh kesah Anda. Kepada mereka, Anda bisa curhat dan syukur-syukur dapat menemukan jalan keluar dari masalah yang Anda hadapi. Kemudian, efek tenang yang ada pada agama sering dilakukan lewat doa, ritual, meditasi, dan sebagainya. Sehingga dengan ajaran keyakinan yang Anda miliki, Anda dapat mengurangi depresi dan stres pada fisik.
Aksi keenam, membuat komunitas sharing terkait kesehatan mental. Kepedulian itu dapat menyelamatkan hidup seseorang dengan adanya komunitas. Kehadiran komunitas mampu menjadi sarana edukasi bagi masyarakat luar yang bisa menjauhkan para anggotanya dari potensi terisolasi dan tempat menjaga satu sama lain karena memiliki keadaan yang sama. Solusi yang pertama yaitu dengan berkonsultasi dengan psikolog atau ahli psikiater. Mengapa berkonsultasi dengan psikolog itu sangat penting? Karena dengan berkonsultasi dengan psikolog itu dapat menyelesaikan masalah dan keluhan yang sedang dihadapi yang berkaitan dengan perilaku, emosi, dan perasaan. Selain itu, berkonsultasi dengan psikolog itu dapat mengatasi kesedihan, rasa takut yang berlebihan, rasa cemas, dan kegiatan buruk yang mungkin mengganggu kegiatan sehari-hari. Solusi kedua adalah fokus kepada diri sendiri dengan melakukan istirahat yang cukup, self-talk, dan juga self-healing. Dengan memanfaatkan metode self-talk, kamu bisa mencurahkan seluruh keluh kesah kamu kepada diri sendiri, sehingga bisa memunculkan perasaan yang lega dan fokus kepada self-healing atau penyembuhan luka batin oleh dan untuk diri sendiri, sehingga munculnya sikap penerimaan diri atau self-acceptance. Terima kasih. Selanjutnya, solusi yang ketiga yaitu memanfaatkan waktu luang untuk berolahraga maupun berkumpul bersama keluarga. Fungsi dari kita memanfaatkan waktu luang untuk berolahraga yaitu yang pertama, menyehatkan tubuh kita. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh terutama di masa pandemi seperti ini. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup kita. Selanjutnya, berkumpul bersama keluarga itu sangat penting bagi seorang anak karena memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, menjalin komunikasi yang baik di dalam hubungan keluarga, baik itu dari hubungan anak maupun dari hubungan orang tuanya sendiri. Yang kedua, menghilangkan rasa stres. Nah, untuk menghilangkan rasa stres ini bisa dilakukan dalam hal berekreasi, menonton film bersama keluarga, maupun sharing-sharing berbagi cerita antar anggota keluarga. Sekian, terima kasih. Solusi keempat. Yang pertama, memelihara pikiran positif. Dengan memelihara pikiran positif, hidup kita akan senang, tenang, damai, dan bahagia, sehingga dapat menjaga kesehatan mental pada diri kita. Yang kedua, bergaul dengan lingkungan yang membawa pengaruh baik. Lingkungan baik dapat menjaga kesehatan mental pada diri kita, sehingga kita harus memilah dan memilih antara lingkungan baik dan lingkungan kurang baik. Lingkungan baik dapat kita temui pada keharmonisan keluarga, dan circle pertemanan yang mendukung, serta memiliki tujuan yang sama. Solusi selanjutnya adalah kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa dan meminta pertolongannya agar kita selalu diberkahi dalam setiap perjalanan hidup, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Selain itu, kita juga harus berani speak up kepada orang lain. Seringkali kita tidak berani mengungkapkan pendapat, tetapi ada kalanya kita harus berani speak up kepada orang lain, karena saran kecil dari mereka dapat membawa perubahan yang besar bagi diri kita. Solusi yang keenam, membantu menjadi sandaran bagi mereka yang mempunyai kesehatan mental. Kita semua adalah makhluk sosial, kita selalu membutuhkan bantuan satu sama lain. Oleh karena itu, kita bisa membantu mereka dengan menjadi teman yang baik, pendengar yang baik, dan juga pemerhati yang baik. Dengan kata-kata motivasi, penyemangat, mereka akan merasa bahwa dirinya penting dan mereka tidak merasa sendiri di dunia ini. Oleh karena itu, tetap jadi sandaran bagi mereka ya. Kita paham bahwa menyayangi diri sendiri bukanlah pekerjaan yang egois. Menjaga apa yang kita terima dan menjaga suasana hati kita merupakan bentuk kasih nyata terhadap diri sendiri. Semoga apa yang kami bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.